Teman-teman, kita ngobrol-ngobrol sebentar siang ini. Kita akan mulai dengan ini. Ya, kita akan mulai dengan main tebak-tebakan, gitu ya. Main tebak-tebakan mudah-mudahan bisa terlihat ya dari tempatnya teman-teman. Aman kan? Aman, Miss. Aman, oke. Bisa dibaca ya sama teman-teman di bagian yang kalau dari saya sebelah kanan, yang pada suatu hari. Nanti teman-teman bisa tulis di kolom chat deh apa yang akan jadi pertanyaannya. Oke ya, mungkin saya bantu baca. Pada suatu hari, pimpinan kantor membacakan hasil penilaian kinerja saya selama setahun. Tahun ini saya mendapat tempat di bidang yang sangat saya sukai. Ini passion saya nih, bidang ini tuh passion saya banget. Nah, saya dengar nama saya disebut nih sama pimpinan. Juga nilai yang saya peroleh. Karena ini adalah sesi pembacaan penilaian kinerja. Saya mendapat nilai C+. Saya merasa sangat kecewa. Di hadapan semua karyawan, nama saya disebut dan saya hanya dapat C+. Gitu. Hari ini saya keluar kantor dengan perasaan sangat frustasi. Saya telepon semua teman-teman saya dan saya sampaikan saya pengen segera menceritakan kekecewaan saya. Nah, main-main kita yang pertama, kira-kira saat saya ketemu dengan teman-teman saya akan ngomong apa ya? Boleh dong ditulis di kolom chat. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Jika belum bisa dibaca lagi, lalu kita ke pertanyaan yang pertama, yang bagian biru. Oke? Saat saya ketemu teman-teman saya untuk melampiaskan kekecewaan saya, kira-kira saya mau ngomong apa ya? Gitu. Boleh. Udah ada yang nulis? Ayo. Ini bukan ujian kok. Curhat dengan bilang, di mana saya bisa buka? Oke. Ingin makan yang pedas-pedas. Enak banget pedas-pedas. Sedih, Re. Oke. Bro, kenapa saya? Oke. Diem aja nggak ketemu teman merenung di pojokan. Oke, keren-keren ya. Keluh kesah dengan cenderung mengambing hitamkan atasan. Aku dapat nilai ini, kenapa saya nggak bisa? Kenapa ya saya bisa dapat C? Diem aja, saya dapat nilai C nih. Nah, gitu ya. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih. Sekarang yang hijau, yang kedua. Kalau teman-teman adalah salah satu orang yang saya ajak bicara, misalnya nih, saya ketemu teman-teman terus saya ngomong, aduh gimana nih aku dapat C, sedih banget aku di hadapan banyak orang loh, aku dipanggil terus nilaiku cuma C. Gimana nih? Gitu. Waduh, aku hari ini lagi bete banget nih, nilaiku tidak baik misalnya gitu, atau ya itu kayak teman-teman bilang, aduh pengen ngopi nih misalnya gitu. Terus kalau teman-teman adalah salah satu dari yang diajak bicara, kira-kira teman-teman akan menyampaikan apa kepada saya? Apa? Tadi kan seandainya teman-teman jadi saya mungkin akan ngomong itu. Terus kemudian seandainya teman-teman adalah orang yang saya ajak bicara, teman-teman akan ngomong, semangat, jangan kasih kendor, nggak apa-apa bro, yang dapat dia banyak. Kalau yang nggak lulus juga ada gitu ya. Oke, sabar. Oke. Nggak apa-apa bro, mungkin ini cara biar kamu lebih berproses. Ya, bagus. Terus apa sabar ya, kamu evaluasi sendiri. Nggak apa-apa, C, masih bagus kok, nggak jelek-jelek banget. Oke, kok bisa kamu dapat C? Misalnya gitu. Bukan malah makin semangat, makin sedih kita. Iya ya, kok bisa? Oke, ya benar. Ya memang kadang-kadang gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita sedang ada satu perasaan kecewa, sedih atau apa, kita suka mengungkapkannya dengan cara yang berbeda. Ada yang memandang dari sisi ini, ada yang memandang dari sisi itu. Dan teman bicara kita juga sama. Ada yang memandang dari sisi ini, ada yang memandang dari sisi itu. Ada yang bilang, itu berarti kamu harus makin semangat, itu berarti kamu harus makin berproses. Tapi ada yang bilang kayak tadi, udah nggak apa-apa, yang nggak lulus juga banyak kok. Udah nggak apa-apa, yang dapat D juga banyak. Untung dapat C+. Bukan nggak lulus, untung kamu nggak dipecat, cuma dapat C+. Kira-kira gitu ya. Nah, baiklah. Sekarang kita main lagi yang kedua.
Ini. Ya, teman-teman pernah kan atau sering ya baca buku atau dengar buku yang judulnya sekitar ini. Kiat sukses menjadi pengusaha atau 8 kiat sukses menjadi pengusaha. 100 jurus jitu menjadi pengusaha sukses, kira-kira gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat judul yang seperti ini, menurut teman-teman buku ini isinya apa? Dan apa itu membuat teman-teman menjadi pengusaha yang sukses setelah membacanya? Atau hanya akan membuat kagum-kagum aja pada orang yang ada di dalam buku itu? Ya, 3 langsung dijawab sekalian ya. 3 langsung dijawab sekalian. Kalau teman-teman lihat ada buku seperti ini, itu menurut teman-teman isi bukunya apa sih sebenarnya? Kalau ada buku yang judulnya Kiat Sukses Jadi Pengusaha, 100 Jurus Jitu Jadi Pengusaha. Nah, habis baca buku itu, kira-kira kita jadi langsung sukses? Atau cuman, oh hebat banget ya beliau ya, oh hebat banget loh beliau, oh jurus-jurusnya bagus-bagus banget lah, kira-kira gitu. Hah? Hanya jadi motivasi, paling banter isinya motivasi aja Bu, teknis-teknis jarang. Oke, terus apa lagi? Sabi-sabi, sudahi sedihmu. Contoh cerita sukses, kagum aja, termotivasi aja. Kesuksesan ditentukan, dilakukan atau tidak, oke, wawasan. Hanya sekumpulan teori dan tergantung dari pembaca juga. Jika hanya sebatas teori tanpa penerapan dalam kehidupan. Ya. Oke, terima kasih responnya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Poin-poin pengalaman pengusaha sukses 1, 2, dan 3 tidak, tapi bisa jadi motivasi dan ilmu untuk lebih matang. Iya, benar teman-teman. Kemarin mungkin teman-teman sudah belajar tentang mindset ya. Kalau saya nggak salah ada materi itu. Orang tuh memang suka melihat sesuatu dari sisi pandangan yang berbeda seperti saya bilang tadi. Ada mereka yang nggak mau belajar hal-hal baru. Mereka nggak mau belajar hal baru dan apa yang mereka ketahui sebenarnya udah baku aja gitu ya. Ya kalau kamu dapat C nggak apa-apa lah, syukurin aja. Mendingan dapat C nggak dapat D gitu. Tapi ada orang yang punya growth mindset gitu ya. Orang yang tidak mau berhenti belajar. Mereka terus berproses dan mereka merasa belum lulus-lulus juga gitu. Nah, itu biasanya pandangan-pandangannya beda. Kalau mereka dapat situasi yang mengecewakan, dapat situasi yang tidak menyenangkan, biasanya mereka akan melihat itu dengan cara yang lain. Oh, ini mungkin akan jadi jalan untuk saya lebih banyak belajar. Dan kalau mereka menemukan apa yang tadi teman-teman lihat, kayak buku-buku dan sebagainya, ya bisa jadi itu hanya akan jadi referensi, tetapi orang dengan pandangan yang berbeda, dengan growth mindset, juga akan melihat ini sebagai tumpuan untuk membuat dirinya menjadi lebih sukses. Teman-teman mungkin sering mendengar istilah ini, waduh ini sangat udah hafal di luar kepala. Semua orang nasehatin dengan cara kayak gini. Usaha sebanding dengan hasil, atau tidak mengkhianati hasil, atau apalah. Ini mungkin terdengar klasik di telinga kita. Tetapi kita harus tahu bahwa ini adalah motivasi yang harus kita miliki agar kita bisa mewujudkan impian kita. Orang bilang kesuksesan sangat bergantung pada sikap dan pikiran kita. Seperti tadi teman-teman menyikapi 2 kejadian. Orang yang dinilai kurang baik, dan kemudian teman-teman melihat satu referensi untuk memotivasi. Tergantung pada sikap dan pikiran kita, tentang cara pandang kita, tentang kemauan kita untuk terus belajar. Bagaimana membuat kesalahan-kesalahan kemudian menjadi pengetahuan, dan bagaimana membuat kegagalan-kegagalan menjadi sebuah peluang. Saya selalu suka dengan kata-kata ini. Dari kesalahan kita bisa mendapatkan pengetahuan. Oh, kalau yang ini nggak benar, berarti mungkin ini akan jadi lebih benar nih. Kalau yang ini gagal, ya mungkin itu akan jadi peluang. Kalau kemarin kayak gitu kita nggak sukses ngejalanin usaha kita atau gagal, nah mungkin ini akan jadi peluang. Kita tidak perlu hilang harapan, saya rasa, karena memang akan banyak jalan yang kita temui untuk mencapai mimpi-mimpi kita, teman-teman. Nah, untuk mengembangkan sebuah usaha, teman-teman, atau mengembangkan sebuah organisasi atau lembaga apapun, ini adalah hal-hal yang menurut saya mesti dijadikan pegangan, gitu ya, dijadikan pegangan. Saya ini adalah saya tidak pernah mengembangkan bisnis. Saya bukan pebisnis. Saya jualan pada waktu SMP,
buka persewaan buku bacaan, itu juga nggak ada uangnya. Saya SMA belajar jualan jilbab, jilbabnya habis, uangnya juga habis, gitu kan? Jadi, tapi sekarang saya sedang mengelola lembaga sekolah yang tadi disebut Lazuar di Tursina, itu adalah sekolah jaringan, teman-teman. Sekolah franchise gitu ya. Pusatnya ada di Jakarta, di Cinere, bukan di Jakarta, di Depok ya, di Cinere. Dari sana kemudian saya belajar bahwa semua hal, apapun itu namanya, semua organisasi, apapun namanya, baik itu usaha, baik itu seperti lembaga saya, lembaga sekolah, harus mau terbuka terhadap perubahan yang ada di sekelilingnya. Bahkan saya menyebut tidak hanya sekedar develop, tapi harus improve, gitu ya. Tidak hanya sekedar development, tapi juga harus improvement. Bergerak dari development ke improvement. Orang kadang begini, teman-teman. Sulit membuat perubahan besar karena merasa tidak ada sesuatu yang mendesak di dalam organisasinya, di dalam usahanya, di dalam perusahaannya, di dalam lembaganya. Dianggap semuanya oke aja. Dianggap semuanya baik-baik saja. Misalnya, ya udahlah ngapain kita harus pusing-pusing mikirin caranya berubah. Toh dengan begini aja kita sudah oke. Kenapa kita harus setiap hari memikirkan inovasi? Toh dengan begini aja kita sudah oke. Saya rasa ini yang tidak boleh ada dalam sebuah organisasi apapun menurut saya. Gitu. Bahkan kalau perlu, krisis itu diciptakan. Gitu ya. Apalagi ini bisnis, krisis itu diciptakan. Kita menganggap bahwa hari ini tuh kita sedang ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Hari ini tuh kita ada sesuatu yang membuat usaha kita nanti akan jadi jatuh. Hari ini tuh kita akan ada sesuatu yang menjadi kompetisi dari kompetitor kita. Hari ini tuh kita akan ada ya segala macam lah. Krisis diciptakan supaya suasana mendesak tuh muncul dalam organisasi kita. Disitulah kemudian kita akan berusaha, teman-teman, untuk membuat suatu perubahan. Nah, di tempat saya ini juga dikembangkan. Jadi di sekolah saya itu hampir setiap tahun selalu ada hal baru yang dituntut oleh pimpinan perusahaan, yang dituntut oleh yayasan untuk dilaksanakan. Dan itu tidak main-main gitu. Bukan hanya sekedar hal-hal yang bersifat teknis, bahkan kadang sampai sesuatu yang bersifat mendasar. Gitu. Misalnya hari ini kita diminta untuk mengajarkan tentang kebahagiaan. Itu kan satu hal yang besar bagi kami. Kami harus berubah. Ada perubahan yang harus kami lakukan dalam organisasi kami. Harus kami banyak lakukan penyesuaian. Nah, gitu. Teman-teman mungkin juga sama. Sesuatu yang mendesak itu diciptakan agar kita mau, agar kita ada upaya untuk mengembangkan organisasi kita. Dan betul itu semuanya sangat tergantung pada kepemimpinannya, teman-teman. Kalau seorang pemimpin di sebuah perusahaan, pemimpin di sebuah lembaga itu punya visi dan mau mendorong ke arah perubahan, saya rasa semua organisasi akan bisa berkembang dengan baik. Gitu. Akan berkembang dengan pesat, tidak hanya berkembang, bahkan mungkin maju dan melampaui, gitu ya. Kemudian budaya organisasi ini juga salah satu yang menurut saya perlu diciptakan dalam lingkungan organisasi jika kita ingin organisasi kita berkembang. Ini soal bagaimana sikap ya kolegial di antara orang-orang yang ada di dalamnya. Mungkin teman-teman ada usaha, usahanya adalah usaha bersama, ada pekerja di sana, ada orang-orang lain yang ada di sana, soal kepercayaan, kerja-kerja kolaborasi, dan membangun relasi yang sehat. Ini saya rasa juga perlu diciptakan dalam sebuah organisasi jika teman-teman ingin organisasinya berkembang dengan baik. Kadang-kadang kita melupakan hal-hal kecil, teman-teman, dalam kita mengembangkan organisasi atau mengembangkan usaha, mengembangkan lembaga kita. Hal-hal kecil kadang kita lupain. Kita fokus pada hal-hal yang besar tetapi meninggalkan hal-hal kecil yang akibatnya sebenarnya juga tidak kalah hebat terhadap keberadaan organisasi kita. Kemudian yang berikutnya adalah nggak ada satu ukuran baku yang dapat kita gunakan untuk semua organisasi.
Sama kayak tadi waktu teman-teman ditanya, kalau baca buku tentang kiat-kiat sukses, jurus-jurus gitu menjadi pengusaha sukses, apa lantas tiba-tiba membuat kita menjadi sukses juga gitu. Kata teman-teman ya mungkin hanya akan jadi referensi, jadi contoh dan kita mengagumi. Makanya memang nggak bisa satu ukuran digunakan untuk semua. Nah disinilah kita memang harus pandai-pandai menemukan karakteristik dari usaha kita, dari organisasi kita, dan mana yang akan bisa kita gunakan sebagai contoh. Mungkin dari berbagai hal baru kita bisa menggunakannya. Kita bisa lihat, oh di sana seperti ini, di sana seperti ini, di sana seperti ini. Kita pakai itu sebagai acuan untuk pengembangan organisasi kita. Kalau hanya lihat satu contoh aja, menurut saya itu kurang bisa dan tidak bisa diterapkan juga secara otomatis ya. Kalau kita lihat, oh lembaga ini sukses, organisasi ini sukses, usaha ini sukses, aku contoh plek gitu semuanya. Kayaknya menurut saya enggak, karena tidak bisa satu ukuran digunakan untuk semua orang atau semua organisasi. Nah berikutnya soal sumber daya manusia. Ini saya banyak dipesan untuk membicarakan ini. Pengembangan sumber daya manusia ini memang sangat berkaitan erat teman-teman dengan pengembangan organisasi. Tadi saya sudah bilang, saya mengelola lembaga sekolah. Di sekolah saya ini kan sekolah swasta. Kita mungkin kalah dari berbagai macam hal, misalnya dari sisi fasilitas mungkin tidak sama dengan sekolah negeri, gitu ya. Tapi saya punya sesuatu di sini, sesuatu yang bisa saya perjuangkan, yang bisa saya asah, yang bisa berdaya saing dengan sekolah-sekolah yang lain, yaitu sumber daya manusia. Di tempat saya, pengembangan sumber daya manusia, atau kami menyebut teacher development, itu selalu menjadi bagian yang dikoreksi, dievaluasi. Setiap hari, setiap tahun, setiap waktu, setiap pertemuan, kami selalu ditanya, berapa jam yang disediakan oleh lembaga sekolah untuk melakukan pengembangan kualitas guru? Berapa jam? Dalam satu minggu, guru disiapkan waktu untuk pengembangan kualitasnya. Mungkin kalau ini dikaitkan dengan usaha teman-teman, ya seperti itu. Adakah waktu yang disediakan oleh ownernya, oleh pemilik usahanya untuk mengembangkan sumber daya manusianya? Mungkin kalau di sekolah saya bisa contohin di tempat kami, satu minggu sekali kita ada bedah buku, baca jurnal, itu dilakukan sama kita sebagai bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia. Selain juga kita mengasah hal-hal yang lain yang sifatnya karakter. Misalnya bagaimana guru-guru dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial, dan sebagainya. Nah, saya rasa ini juga satu catatan dalam satu pengembangan organisasi, teman-teman. Selain keinginan kita untuk bisa menerima perubahan dan menciptakan situasi khusus agar setiap waktu, setiap hari kita termotivasi untuk melakukan improvement, juga ada budaya yang kita ciptakan di sana, budaya kerja yang baik, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita menyediakan diri untuk membantu orang-orang yang ada di dalam organisasi kita ini dapat berkembang dengan baik, dapat meningkatkan kapasitasnya dengan baik. Bagaimana sumber daya manusia yang ada di organisasi kita ini bisa kita kelola dengan baik, dan mereka bisa mendapatkan berbagai macam tambahan bekal keterampilan yang ini nanti akan menguntungkan lembaga kita juga, yang ini nanti akan menguntungkan usaha kita juga, yang ini nanti akan membesarkan perusahaan kita juga. Kira-kira seperti itu. Jangan sampai kita memiliki pikiran bahwa dengan memberikan banyak bekal kepada karyawan, mungkin guru-guru yang ada di lembaga kita, atau semua orang yang ada di organisasi kita atau perusahaan kita, jangan kita berpikiran dengan memberikan bekal nanti mereka keluar terus bikin usaha sendiri gitu ya. Saya rasa itu pikiran yang gimana? Boleh saya bilang berlebihan mungkin. Nah, bagi saya itu kembalinya tetap akan ke usaha kita. Nah, kalau mereka memang nanti akhirnya sudah semakin baik dan akhirnya mandiri, saya rasa itu akan jadi bagian dari keberhasilan kita menurut saya. Nah, itu teman-teman. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, soal sumber daya manusia dan kita sebagai orang yang menjalankan usaha dalam satu perusahaan.
dalam satu organisasi. 6 hal ini adalah hal yang harus dipegang teguh, adalah prinsip yang harus dipegang teguh. Saya memegang prinsip ini bukan hanya baru kemarin sore, tapi sudah sejak 2001. Sudah sejak 99 bahkan kalau saya nggak salah ingat. Ya, 2099, 2001. Sampai tahun 99 sampai 2001. 6 hal ini saya peroleh dari senior saya. Beliau adalah dosen UNED dan kemudian beralih menjadi dosen UI Jakarta sana. Ini 6 hal yang setiap hari saya selalu sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, guru-guru saya, teman-teman saya, semua orang yang ingin mengembangkan lembaganya, mengembangkan usahanya, mengembangkan dirinya. 6 hal ini menjadi bekal yang ayo dipegang. Ayo dipegang. Saya sampaikan demikian. Yang pertama, beliau menyebut soal integritas. Dalam bahasa beliau mengatakan uncompromising integrity. Atau integritas, kalau saya membahasakan, integritas yang nggak bisa ditawar-tawar. Bagaimana kita mengembangkan usaha kita, mengembangkan organisasi kita, menjalankan profesi kita, itu dengan tetap memelihara dorongan hati nurani kita untuk melaksanakan semua tanggung jawab ini dengan tekad mulia gitu. Jadi bukan sekedar udahlah sekarang lagi musimnya orang bikin usaha, udah ayo kita bikin usaha. Terus setelah kita ada di sana kemudian kita akan menyampaikan, oke, kita udah ada usaha nih, selesai. Terus kita tinggal nggak ada apa-apa, nggak begitu juga. Jadi menurut saya teman-teman, soal integritas ini adalah hal yang wajib ditanamkan dalam hatinya teman-teman semua. Ditanamkan dalam hati setiap orang yang ingin berkembang, kira-kira begitulah. Setiap orang yang ingin dianggap dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan benar. Ada tekad mulia untuk mengembangkan organisasinya, untuk menjalankan apa yang sudah dipilihnya. Oh, saya pengusaha, saya tahu saya pengusaha, saya harus begini. Kalau saya tahu saya guru. Saya harus cukup waktu untuk istirahat. Karena besok saya akan ketemu anak-anak. Saya nggak boleh loyo kalau saya ketemu anak-anak. Saya guru, saya harus baca buku. Karena saya nggak mau anak-anak minum air comberan. Ngerti maksud saya? Saya nggak mau anak-anak menerima ilmu yang sudah basi, seperti minum di air comberan. Mereka harus dapat hal-hal baru. Karena itu saya harus baca. Saya guru. Saya harus punya kasih sayang. Karena anak-anak tidak hanya membutuhkan ilmu dari saya, mereka membutuhkan kasih sayang saya, misalnya. Itu bagian dari integritas. Nah, saya pengusaha, apa yang harus saya miliki? Apa yang harus muncul dari dalam hati nurani saya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan tanda kutip mulia. Gitu. Kemudian yang kedua, beliau menyebutnya strong commitment to a calling. Gitu ya. Kalau saya bahasakan komitmen yang kuat gitu aja. Tapi ini beliau bahkan pada waktu itu ngasih contoh yang cukup ekstrim. Contohnya nggak tanggung-tanggung, dukun bayi. Teman-teman tahu dukun bayi nggak? Dukun bayi itu teman-teman dipanggil jam 1 malam. Hujan deras, ada petir nyamber-nyamber. Kalau ada tetangga mau lahiran, tetap berangkat karena takut yang lahiran nggak bisa ketolong. Itu komitmen yang kuat saat dibutuhin. Nah kita itu juga akan pernah ada, ya mungkin tidak setiap hari, tapi kita akan pernah ada di saat di mana komitmen kita ini diuji. Pada situasi yang mungkin nggak berpihak, pada situasi yang mungkin nggak menyenangkan, dan kehadiran kita itu benar-benar dibutuhkan. Misalnya sekarang pandemi, oke, suatu keadaan yang nggak berpihak, nggak menyenangkan buat kita semua. Buat saya sebagai guru harus ngajar online sama anak-anak TK. Gimana mereka bisa nerima pelajaran anak-anak TK? Tapi komitmen saya atas profesi ini diuji. Gitu. Dan saya harus melakukannya. Saya dibutuhkan kehadirannya. Teman-teman sama. Teman-teman sebagai owner sebuah perusahaan, sebagai pemilik usaha, sedang pandemi, usaha nggak jalan, karyawan nggak makan, komitmennya sedang diuji. Teman-teman harus benar-benar hadir. Yang tadi itu kembali ke depan, ngelahirin ide-ide baru, mau ngelakuin perubahan, supaya usahanya tetap jalan dan orang-orang yang ada di sana bisa diselamatkan. Kira-kira seperti itu. Ya.
Kemudian yang berikutnya, beliau menyebut positive mental attitude. Tadi pagi saya ada kelas literasi. Ada satu narasumber mengatakan etika atau adalah sesuatu yang penting, teman-teman. Nah, saya bilang sikap mental yang positif ini bagi saya memang harus kita miliki, apalagi di masa-masa sulit seperti ini, teman-teman. Nanti di depan ada satu pernyataan, kita tidak perlu putus harapan. Ada banyak jalan untuk kita menjalani hidup ini. Iya benar. Banyak jalan bukan berarti menghalalkan semua cara. Ya kan? Sikap mental positif harus kita miliki. Kita cinta diri sendiri, kita percaya pada perubahan, kita menghargai kelebihan orang, kelebihan kita juga, disiplin barangkali. Maka saya cukup apresiat ya dengan jagoan Banyuwangi ini yang disiplin merupakan salah satu penilaiannya, bukan hanya soal bagaimana usaha dikembangkan, tapi saya dengar disiplin adalah salah satu bagian dari penilaiannya. Saya kira itu adalah bagian dari sikap mental positif yang memang harus dimiliki oleh semua orang, apalagi pengusaha. Karena dia akan bertemu dengan banyak orang atau dalam tanda kutip membutuhkan orang lain untuk menggunakan jasanya, untuk membeli produknya. Itu kan, maka mereka memang harus memiliki sikap mental yang baik agar usahanya berkembang, agar organisasinya berkembang. Itu juga termasuk soal yang keempat tentang kecakapan interpersonal. Pada bagian ini beliau yang menyampaikan ini kepada saya memilih kata excellent. Teman-teman tentu tahu ya, excellent itu lebih dari sekedar good, ya kan? Lebih dari sekedar baik. Beliau menyebut dengan excellent interpersonal skill. Kecakapan interpersonal yang excellent. Gitu. Bukan hanya sekedar baik. Bagaimana kita punya sikap toleran terhadap orang, bagaimana kita punya empati, bagaimana kita berdiplomasi, berhubungan dengan orang lain, semua adalah bagian dari kecakapan interpersonal yang tidak hanya good yang harus dimiliki, tapi harus excellent. Nah, ini nih teman-teman yang ingin usahanya berkembang, perusahaannya maju, saya rasa ini harus kita latih, diasah menurut saya. Bukan hanya sekedar, ini kualitas usahaku, bagus sekali, ayo beli barangku, nih kualitas nomor 1. Tapi kita juga harus memiliki ini, sikap mental yang positif dan kecakapan interpersonal yang baik, agar orang mau beli produk kita. Agar orang mau menggunakan jasa kita, agar usaha kita tambah maju dan organisasi kita menjadi berkembang. Kira-kira begitu. Sering nggak sih teman-teman datang ke satu warung, terus pelayannya judes gitu, terus kita bilang, besok-besok nggak beli lagi di sini. Gitu. Itu kan soal kecakapan interpersonal aja sebenarnya. Kalau kita pergi ke toko, mbak pelayannya reseh banget ngikutin kita kemana-mana, kita diikutin, ditanya, Bu, beli apa, beli apa, beli apa. Sama sekali dia nggak ngasih kita kesempatan untuk melihatnya. Atau orang yang maksa-maksa sama kita, atau apalah, banyak contoh yang bisa teman-teman petin di situ. Yang akhirnya sesuatu yang bagus yang seharusnya bisa mereka beli, produk kita yang bagus yang seharusnya bisa laku, jasa kita yang keren yang harusnya bisa laku, kalah sama hal-hal yang kayak gini. Nggak kejual, nggak laku hanya karena gara-gara kita tidak memiliki kecakapan interpersonal yang baik. Nah itu akan sayang banget teman-teman menurut saya. Dan yang berikutnya adalah soal kompetensi. Kalau ini saya nggak usah ngomong nih soal kompetensi. Ya semua pasti setuju lah ya. Setiap orang mau ngembangin apapun harus punya kompetensi. Ya, kreativitas, inovasi, itu bagiannya. Di slide sebelumnya, tadi saya sempat mengutip satu pandangan dari Benjamin Barber, kalau nggak salah ya. Dia bilang bahwa dunia ini tidak terbagi atas lemah dan kuat. Tidak terbagi atas sukses dan gagal. Dunia ini terbagi atas orang yang mau belajar dan mereka yang nggak mau belajar. Disitulah kompetensi. Semaju apapun usaha kita, sesukses apapun perusahaan kita, menurut saya, ini harus tetap diasah setiap harinya. Kreativitas, inovasi, ini juga bagian dari yang harus kita upayakan. Jika kelima hal ini sudah diperoleh, teman-teman semuanya, saya rasa kita akan mendapatkan keseimbangan dalam hidup.
oke. Kerja ayu, jalan-jalan juga oke. Kira-kira gitu kan. Ini prinsipnya anak zaman sekarang nih. Mereka bilang work-life balance gitu ya. Jalan-jalan oke, kerja juga ayo. Jangan cuma kerja aja, capek gitu. Kerja terus ngumpulin uang, kapan menikmatinya? Kira-kira gitu. Itu anak muda banget ya. Nah, dan saya setuju itu. Bahwa dari semua yang kita upayakan, dari semua yang kita kerjakan, dari semua yang kita usahakan, ya keseimbangan dalam hidup diperlukan. Bukan cuma kerja, kita juga harus ada kesenangan yang kemudian nanti akan mengantarkan kita pada kebahagiaan. Oke, teman-teman. Terakhir. Baik, teman-teman semuanya, ada satu, ini pesan aja sih dari saya. 5 hal ini adalah pesan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Saya sampaikan dengan cara saya ya, saya sampaikan dengan cara pandang saya. Teman-teman, buat saya mengembangkan usaha, menjadi bisnis, apapun namanya, untuk menyatakan mimpi-mimpi kita, meraih kesuksesan kita, bagi saya 5 hal ini adalah hal yang harus kita mungkin perlu dipertimbangkan, gitu ya. Teman-teman pernah nggak mendengar kalimat ini? Saya tidak takut, doa-doa saya tidak dikabulkan Tuhan. Saya hanya takut Tuhan memutuskan hubungan dengan saya hanya karena saya terlalu sombong dan tidak berdoa. Pernah dengar nggak kalimat itu? Kalimat ini tuh bagi saya kayak semacam dalam gitu ya. Ke saya itu dalam kalimat ini. Saya mungkin bisa ulang. Saya tidak takut Tuhan tidak mengabulkan doa-doa saya. Saya hanya takut Tuhan memutus hubungan dengan saya hanya karena saya terlalu sombong untuk tidak berdoa. Nah, ini nomor 1, teman-teman. Apapun yang akan teman-teman lakukan, harus bersandar kepada Tuhan. Harus. Di langit kan doa-doa, percaya pada doa-doa yang teman-teman baca, teman-teman sampaikan. Ya, apalagi jika tidak ini. Teman-teman punya semuanya. Tadi saya sudah sampaikan. Milenial apa yang nggak punya? Dari sisi jumlah mereka banyak, dari sisi ide mereka segar, dari sisi tenaga mereka kuat, dari sisi pengetahuan mereka terdepan. Nah, tinggal sekarang bagaimana mereka menyandarkan semua keinginannya itu pada Tuhan. Baca doa-doa yang banyak. Jangan sampai Tuhan marah karena kita tidak mau bersandar kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo ditemukan nilai diri kita. Saya rasa semua mentor pernah ngomongin ini. Kamu yang mana? Gitu. Kamu yang mana? Yang ini. Oh, udah itu dalemin. Gitu. Usahamu yang mana? Oh, yang ini. Iya, udah ayo dalemin. Temukan nilai diri kita. Disitulah sebenarnya kita bisa bangkit, berkembang dari kita menemukan nilai diri kita. Bangga sama apa yang sudah ada dalam diri kita. Nggak perlu kita ngelihat catatan orang sebelah gitu kan, nggak perlu kita ngelihat kertas ujiannya orang sebelah, kita baca aja apa yang sudah kita tentukan sebagai nilai diri kita, dan itu yang kita banggain. Itu yang akan membuat kita semakin cepat melesat menurut saya. Udah dari situ kita membuat rencana-rencana, bahkan mungkin sudah, dan di sanalah impian kita nanti akan diwujudkan. Ya kalau di tengah jalan ada ujian, ada cobaan, jatuh bangun, ya itulah memang kehidupan seperti itu. Kalau mau naik kelas ya harus ujian dulu, kerjakan soalnya, dapat nilainya, baru naik kelas. Mana bisa naik kelas tanpa ujian, gitu ya? Pandemi aja tetap ada ujiannya kok. Gitu ya, kira-kira kayak gitu teman-teman semuanya. Nah dari situlah insya Allah teman-teman semuanya, kita ini akan jadi anak-anak muda yang banyak memberi manfaat. Usaha yang kita dirikan, usaha yang kita rintis, usaha yang kita kembangkan, bukan hanya mendatangkan keuntungan bagi diri kita sendiri, tapi mungkin akan banyak memberi manfaat untuk orang-orang lain yang ada di luar sana. Entah apa, mungkin mereka mendapat pekerjaan dari kita, mungkin mereka mendapat inspirasi dari kita, atau bahkan mungkin mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari keberadaan kita. Insya Allah saya meyakini intensinya teman-teman untuk ikut jagoan Banyuwangi bukan sekedar lihat hadiah kan,
tapi untuk berproses, untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat, untuk ya menjadi sesuatu di Banyuwangi ini, untuk menjadi sesuatu dalam kehidupannya teman-teman nanti. Kira-kira itu teman-teman apa yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya nih Mas Trian dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.